Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, segenap pendengar Dakta dimanapun berada sore hari ini, berbahagia sekali saya Haji Acep Basuni ditemani Bapak Mas Toto Wahyudi. Kita akan sampaikan sore ini seperti biasanya di dalam program Mutiara Hikmah yang selalu disampaikan setiap hari Selasa sore mulai pukul 16 sampai dengan pukul 17. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti bagi saudara yang sudah berkumpul bersama keluarga, semoga Anda berbahagia selalu. Dan bagi saudara yang masih di dalam perjalanan pulang, semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi saudara yang masih dalam tugas bekerja di kantor, di perusahaan, atau dimanapun, kami selalu mendoakan semoga sukses selalu dan dalam berkah Allah. Rekan Dakta, di sore ini kita akan kembali mengkaji masih sekitar surat keempat, yakni An-Nisa. Dan kebetulan ini agak lumayan panjang di 24 dan sampai dengan 25. Ini melanjut masih ayat sebelumnya tentang perempuan-perempuan yang halal dinikahi. Dan ini sebagai lebih melengkapi. Di antaranya, siapa lagi kemudian perempuan yang haram dinikahi. Dan boleh, rekan, ini mari kita simak dengan baik sampai tuntas agar tidak salah atau gagal paham. Rekan Dakta, untuk keberkahan kita lebih dulu saya akan baca dengan lantunan, insyaallah membawa keberkahan untuk kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtaghu biamwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف
أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن آتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Artinya diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya, perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah. Atas kamu dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri dengan hartamu atau dengan mahar untuk menikahinya, bukan untuk berzina, karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka bukanlah kepada mereka imbalan atau mas kawin. Sebagai satu kewajiban, tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan setelah menentukan kewajiban. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui serta Maha bijaksana. Lalu siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka? Yang mukmin tentu boleh menikahi perempuan-perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu, sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain, adalah keturunan Adam dan Hawa. Oleh karenanya nikahi mereka dengan izin keluarga mereka dan berilah mereka mahar atau mas kawin dengan cara yang pantas atau yang ma'ruf, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan sebagai pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraan. Apabila mereka telah berumah tangga atau bersuami tetapi melakukan perbuatan keji, zina, hukumannya atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan mereka yang tidak bersuami. Hal ini kebolehan menikahi hamba sahaya berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menghindari zina. Di antara kalian kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rekan dakta yang dirahmati Allah yang berbahagia, ini akan saya sedikit ceritakan sebagai tambahan. Asbab nuzul, sebab turun, background, ini saya akan jelaskan terkait ayat ini. yakni diturunkan saat ini yang mempunyai suami yang saat itu menjadi tawanan perang kaum muslimin. Saat itu terjadi perang namanya Autos. Perempuan itu tidak mau dicampuri alias disentuh. Yang berhak atasnya sebagai tawanan perang. Hal ini ditanyakan kepada Rasulullah. Kemudian turunlah ayat yang tadi dibaca, yakni ayat wal muhsanatu. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, kemarin kalau saya bilang tadi di awal sebagai memiliki korelasi antara ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat 23 ini juga cukup banyak tentang
perempuan-perempuan yang diharamkan, yakni ada sekitar 19. Mohon maaf, sekitar 11 jenis perempuan yang haram dinikahi. Nah, ini akan kita lihat nanti, karena ini kalau saya katakan adalah korelasi hubungan dengan ayat sebelumnya tentang wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Saya ulangi, perempuan-perempuan, wanita-wanita yang haram dinikahi. Itu pekan kemarin telah kita bahas dengan tuntas. Nah, kalau saya mengulas bahwa perempuan-perempuan yang haram dinikahi, ini ada yang kemarin 2, permanen dan non-permanen. Permanen dan non-permanen. Yang permanen itu antara lain ibu kandung. Ini wanita yang melahirkan kalian sampai kapanpun. Lalu ada bibi, juga haram dinikahi. Lalu ada anak perempuan. Kalau di sini ada wa akhwatukum wa amatukum wa khalatukum wa bintul akhi, yakni saudara perempuan, bibi dari ayah, kemudian bibi dari suami, perempuan saudara laki-laki atau saudaranya perempuan, istrinya ayah. Ini juga kategori perempuan yang haram dinikahi. Istrinya saudara laki-laki, ini juga haram dinikahi. Lah ini yang permanen. Lalu ada yang non permanen. Itu wanita yang berbeda agama. Ini non permanen. Kenapa non permanen? Karena perempuan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah tentang tidak bolehnya, haramnya menikahi perempuan yang tidak seagama, dengan bunyinya la tankihul musyrikat, jangan kalian menikah seorang perempuan yang masih keadaan musyrik, keadaan tidak beriman kepada Allah. Itu tidak boleh. Nah, ini terkait dengan perkawinan beda agama yang sampai sekarang masih haram. Misalnya orang muslim menikahi seorang non muslim, boleh jadi Kristen, itu tidak seagama, baik Katolik maupun Protestan, tidak seagama, atau mungkin yang lain dengan yang beragama Hindu, dengan yang beragama Buddha, atau saya singkat adalah orang non muslim. Jadi yang muslim dengan non muslim haram hukumnya menikah, sesuai dengan firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, berbunyi wala tankihul musyrikat. Bahkan dilanjut ayat ini, tidak boleh menikahi perempuan-perempuan musyrik walaupun dia mengagetkan, walaupun dia menakjubkan, walaupun dia cantik, walaupun dia ganteng. Itu ketika tidak seagama haram hukum. Maka ini perhatian kepada para pemuda dan pemudi. Kita ketika dalam kehidupan mungkin ada rasa cinta, saling mencintai, si pulan dengan seseorang tetapi berbeda agama dan berbeda keyakinan, ini upayakan jangan sampai terjadi. Karena sudah dikatakan dalam Al-Quran, sekali haram hukumnya tetap haram sampai sekarang. Apapun yang terjadi atau seperti apapun
sudah sedemikian bebas pergaulan ini, tapi tetap sekali haram, hukumnya haram, dilarang dalam ketentuan agama untuk menikahi seorang perempuan yang berbeda agama. Ini rekan, ini memang Allah menentukan seperti itu. Jadi aturan. Jadi tidak ada aturan ini kemudian sekarang sudah modern. Ini nikah antar agama berbeda keyakinan saat ini mungkin karena sudah modern, boleh. Itu tidak. Tetap sekali haram, sekali tidak boleh, tetap tidak boleh terjadi perkawinan antar agama. Nah, jadi tidak kita kemudian bagaimana dengan kasus si Fulan tidak bicara itu. Kalau kasus si Fulan ternyata terjadi sampai tua, sampai beranak pinak, sampai bercucu, kawin antar agama, antar non, tidak seagama. Itu tidak berpikir dan tidak kita membicarakan itu. Mau itu kasus berlangsung sekian bahkan sampai mati, dia tetap sekali haram, tetap haram pernikahannya. Bahkan kalau ketika ketahuan orang yang menikah berbeda agama, maka harus dipasah hukumnya. Apa dipasah? Diputus, dipisahkan. Itu dalam Islam, rekan dakta. Jadi ini terlepas dari ketika itu terjadi di kalangan siapapun, nggak ada persoalan. Pokoknya sekali haram tetap haram. Bahkan di Quran, walaupun itu menarik bagi kalian, walaupun itu menakjubkan bagi kalian, tetapi berikutnya hatta tu'minna. Nah, kalimat hatta ini nihayah, artinya sampai mereka beriman. Sampai mereka beriman, berpindah keyakinan. Kalau seseorang yang kebetulan kita kagumi berbeda agama, kita sampaikan kepada orang tua. Orang tuanya seperti apa, kita harus memberikan jawaban. Jangan nak kalau bisa, walaupun kayak apa dia cantik, kayak apa juga kamu tertarik, kamu sekali Bapak tidak setuju karena memang beda agama dan keyakinan, tetap Bapak akan tidak setuju. Kalaupun anaknya minta diridhokan, tapi ketika berbeda agama dan berbeda keyakinan, sebagai seorang tua harus tetap jangan dan tidak boleh terjadi. Gimana kalau anaknya kemudian dia sudah cinta mati? Biar. Oh abah, aku nih punya teman, ya teman dekat, dia saling pengertian deh bah. Dia sangat ganteng, dia sangat tajir. Aku cinta mati bah. Tapi bah, ini dia berbeda agama, berbeda keyakinan dengan aku bah. Nah, ini orang tua harus bisa mengatakan bahwa tidak boleh terjadi pernikahan antar agama. Karena sekali haram dari dulu hingga sekarang tetap haram hukumnya. Dan kalau itu terjadi harus dipasah. Nah, maka oleh karena itu sebagai orang tua kita harus berani mengatakan tidak. Kalau memang itu berbeda agama dan berbeda keyakinan. Karena dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah ada perubahan. Tetap haram hukumnya. Tetapi berikutnya, orang ini kemudian, Bapak bagaimana kalau ini calonku, aku ajak untuk beragama, memiliki keyakinan yang sama, kalau ternyata dia pindah agama dan keyakinannya, itu boleh saja. Nah, ini yang saya maksud, bahwa tadi haramnya itu tidak permanen. Tidak permanen. Jadi ketika dia ikut agama, mengikut agama dengan agamanya si Fulan tadi yang muslim, silahkan. Ya, silahkan. Itu tidak ada keharaman bagi dia, karena dia sudah pindah agama, sudah pindah keyakinan. Lah orang tuanya harus bisa mengatakan tidak.
sekali tidak tetap tidak. Tetapi ketika dia sudah menyatakan Islam, silahkan hatta tu'min. Dan ini tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang, rekan dakta. Nah, ini perempuan-perempuan yang haram dinikahi tetapi tidak permanen. Berbeda dengan tadi yang ada ibu, ada anak perempuan, ada saudara. Nah, itu yang biologis, yang permanen, tidak dalam keadaan seperti apapun dia tetap tidak bisa, tetap haram. Bagaimana dia harus menikahi ibu? Nah, bagaimana dia harus kawin dengan anak, nikah? Karena ini ayat memang mengkritik ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat 19 minggu yang lalu, bahkan minggu kemarinnya lagi, tidak boleh, tidak halal mewariskan seorang perempuan, istri dari seorang ayah kepada anaknya. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Karena ini memang kejadian. Tempo dulu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Pada masa jahiliyah ada seorang laki-laki yang meninggal. Walinya mengatakan berhak untuk mendapatkan istrinya. Berarti kan anaknya dari perempuan itu dia berhak menikahi. Nah, ini kemudian diturunkan ayat la yahillu lakum. Haram bagi kalian untuk menikahi seorang perempuan yang diwarisi. Karena ini pekerjaan orang-orang jahiliyah tempo dulu. Sebelum turunnya ayat Al-Quran, sebelum ada kehadiran Islam, Nabi menemukan kasus seperti itu. Maka ketika turun ayat ini, itu adalah muncul daripada keterangan tentang perempuan-perempuan yang boleh dinikahi dan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Yang tidak boleh dinikahi termasuk adalah perempuan yang tadi menjadi tinggalan dari seorang ayahnya. Antarisun nisaa karha. Ini rekan dakta. Kemudian berkembang dan di ayat 23-nya termasuk tadi yang sudah saya sampaikan, ada ibu, ada ayah, ada anak, ada anak perempuan, ada saudara perempuan, termasuk adalah bibi, termasuk dia bibi dari suami, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki adalah istri ayah. Nah, istri ayah itu tadi yang disebut la yahillu lakum antarisun nisa, itu adalah istri ayah. Yang tempo dulu ketika pada masa jahiliyah, orang boleh meninggalkan warisan seorang ibu, lalu anaknya dipaksa kawin, dipaksa menikahi ibunya untuk menjaga ibunya, tetapi dia harus dengan cara menikahinya. Itu syariat dan cara orang-orang terdahulu. Dan kemudian ketika ayat ini turun, la yahillu lakum, tidak boleh kalian mewarisi daripada perempuan sebagai istrimu untuk anak-anakmu. Ini rekan dakta. Lalu berikutnya tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi adalah baru kemudian muncul ayat yang tadi dibaca. Kalau kita terjemahkan, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum, yang artinya diharamkan bagi kamu untuk menikahi perempuan-perempuan yang bersuami. Berarti di sini yang tadi saya bilang sebagai melengkapi dari perempuan, dari wanita-wanita yang haram dinikahi, yang korelasi atau irtibat dan hubungannya dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 23. Saat ini yang sedang kita kaji adalah ayat 24. Illa ma malakat aimanukum, yang artinya kecuali hamba sahaya. Perempuan-perempuan
tawanan perang. Nah, ini rekan. Jadi ini juga memiliki sejarah yang penting kita ketahui. Dulu ketika perang terjadi pada masa Rasulullah, kafir dengan orang muslim terjadi, baik itu di Badar, ada beberapa perang besar yang terjadi Nabi dengan orang-orang kafir. Ada Uhud, ada macam-macam. Ada Khandaq, ada macam-macam perang yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dalam sebuah peperangan ada seorang perempuan yang tertawan, maka disebutlah statusnya namanya amat. Kalau laki-laki disebutnya abid, sahaya. Kalau perempuan disebutnya amat. Ini ada dua istilah. Saya ulangi, kalau perempuan namanya amat, kalau laki-laki namanya abid. Lah, ini dulu dia protes. Karena tidak mau, ya. Aku ini udah ketangkep, udah kehilangan suami, lalu disuruh meladeni kalian pula. Yang dalam artian musuh. Tapi kan yang namanya manusia, tentu saja sebagai laki-laki memiliki keinginan, hasrat kepada perempuan. Itu sudah nalurinya seorang laki-laki, sebagaimana nalurinya seorang perempuan. Nah, kasus ini terjadi saat seorang amat yang tawanan dalam perang tertangkap, kemudian menjadi miliknya umat Islam, ya, itulah disebut dengan sahaya. Tapi kemudian pemiliknya ini ketika ada hasrat dan keinginan, dia tidak mau meladeni itu perempuan amat tersebut. Kasus ini sampailah kepada Rasulullah, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Rasulullah? Ini terjadi tawanan yang aku miliki, yang aku dapat, perempuan cantik dan aku berhasrat, dia tidak mau meladeni aku. Dia tidak mau melayani aku. Maka kemudian turunlah ayat ini, illa ma malakat aimanukum. Dan ini apa? Kitaballahi alaikum. Ketentuan Allah yang disampaikan kepada kalian tentang bolehnya memiliki, menikahi adalah seorang perempuan yang dari hasil tawanan tadi. Illa ma malakat aimanikum. Nah, jadi tidak ada lagi kemudian alasan untuk dia menolak kepada majikannya ketika memang dia sudah tertangkap dan sebagai tawanan dan dia miliki seorang ya muslim yang tadi berperang bersama Rasulullah. Nah, dia tidak ada lagi alasan untuk menolak setelah ayat ini turun. Ini rekan dakta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini rekan, memang kalau kita berbicara lebih dalam dunia persahayaan, sahaya itu biasanya laki-laki. Kalau perempuan itu amat, abid dan amat. Tapi bukan nama seorang amat. Ia adalah sebuah atau seorang perempuan yang dalam sebuah peperangan dengan orang Islam tempo dulu, maka perempuan yang tertawan atau ditawan itu namanya amat. Nah, ini kan harus jelas statusnya. Ketika seorang laki-laki muslim yang dia ikut berperang bersama Rasulullah, ketika dia berhasrat, bolehkah memiliki dia dan sekaligus melakukan atau mengawini dia? Nah, ini uhilla lakum, dibolehkan. Jadi, maka ini sebagai tambahan. Jadi perempuan-perempuan muhsanat, ya, itu tidak boleh dinikah.
tidak boleh dinikah. Ya, karena termasuk tadi yang tidak boleh ditikahi perempuan yang memiliki suami. Itu tidak boleh dinikahi. Haram hukumnya. Perempuan punya suami kok dinikahi. Nah, di sini rekan dakta ada yang menarik. Ya, di ayat ini. Seperti apa? Di sini ada seorang perempuan yang memiliki banyak laki-laki. Memiliki banyak. Ini juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi kalau laki-laki sudah jelas ada batasan yang disampaikan di awal bahwa boleh masna 2, sulasa 3, ruba'a 4. Itu kebolehan seorang laki-laki memiliki seorang istri. Itu dalam Al-Quran. Dan tadi sebelum ini sudah kita jelaskan. Termasuk kayak apa ketika seorang laki-laki berhasrat untuk berpoligami, sudah disampaikan juga di ayat-ayat sebelumnya. Nah, yang tidak boleh itu adalah perempuan yang di ayat ini wala muttakhidati akhdan. Wala muttakhidati akhdan. Artinya tidak sebagaimana perempuan-perempuan yang memiliki gundik. Tapi di sini gundiknya adalah laki-laki. Ini rekan dakta. Jadi berarti kalau di awal itu di dalam surat ini disebut adalah poligami, itu bagi laki-laki. Tetapi bagi perempuan ketika memiliki suami lebih dari satu, itu adalah namanya dalam hal ini perempuan yang berpoliandri. Ini haram hukumnya, tidak boleh. Jadi berarti disebut mengawini perempuan yang punya suami. Mengawini perempuan yang punya suami. Jadi kalau dia sudah nikah dengan seorang suami, lalu kemudian kita tahu kalau dia ternyata sebagai perempuan juga lalu kita nikahi, nggak boleh. Dan ini hukumnya haram. Nah, kalau kemudian ada kasus saat ini, bagaimana seorang perempuan memiliki 2-3 orang laki-laki, ya tetap hukumnya haram. Ya. Nah, sekarang akhir-akhir ini juga perempuan-perempuan yang kesepian, wanita yang kesepian, memiliki uang banyak, dengan sangat mudah dia menggait laki-laki, menggoda laki-laki. Lah, kalau satu, ya dinikahi boleh. Tetapi kalau ternyata ada program berikutnya juga setelah dia nikah, kemudian ada lagi nikah lagi, ada lagi nikah lagi, ada lagi nikah lagi, berarti dia memiliki 4 laki-laki daripada 4 kali pernikahan. Lah, ini yang tidak dibolehkan, yang disebut dengan muttakhidati akhdan. Ini enggak boleh, rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini tadi merupakan penjelasan, menambah penjelasan bahwa termasuk perempuan yang haram dinikahi adalah perempuan yang memiliki suami. Nah, kalau sekarang kan memang kadang aneh dunia ini. Kalau laki-laki mau nambah saja bingung, ya, dia udah punya 1, kepengen 2, padahal dihalalkan, ya, dibolehkan. Maka sejatinya pendidikan kepada para perempuan-perempuan yang ketika memang untuk menghindari seorang laki-laki berbuat zina, maka relakan saja untuk menambah, karena di Quran pun boleh, halal. Kan udah saya ulang ayatnya, dan mungkin mendengar di mana-mana pun sama, boleh untuk laki-laki, namanya berpoligami. Yang tidak boleh adalah perempuan muhsanatu minan nisa,
perempuan yang dimiliki orang, yang sudah menjadi istri orang. Ya, ini tidak boleh, haram hukumnya. Sekali haram tetap haram. Ya, ini rekan data menjadi perhatian. Termasuk perempuan yang memiliki gundik, memiliki laki-laki lebih dari satu, yang tadi disebut poliandri, dalam Islam tetap haram dan tidak boleh terjadi itu. Nah, ini sekarang secara diam-diam ada. Sampai perempuan mempunyai laki-laki 4. Waduh, gimana ini? Ini luar biasa. Sampai laki-lakinya kilir. Laki-laki yang pertama nanti malam Senin. Laki-laki yang kedua malam Selasa. Laki-laki yang ketiga malam Rabu. Laki-laki yang keempat malam Kamis. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Dikilir itu perempuan. Memang ini aneh saat ini. Apalagi dengan uang banyak, mereka luar biasa untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia panggil laki-laki. Ini termasuk haram menikahi perempuan yang kayak seperti ini. Karena dia telah, kalau itu pun dinikahi. Kalau tidak, berarti itu dari sisi tidak dinikahinya berarti zina. Ketika ada pernikahan dengan yang lain, dengan laki-laki lain, tetapi kemudian dia menjadi seorang suaminya yang baru tanpa diketahui, itu ya, tanpa diketahui, ini sudah perbuatan jahiliyah. Karena dulu rekan dakta, kalau zaman jahiliyah itu ada namanya ibdo, ya. Jadi seorang perempuan ketika hendak memilih seorang suami, lalu dia banyak digauli oleh para laki-laki. Kalau dia suka dengan si fulan karena ganteng, karena tinggi besar, maco, misal, lalu kemudian dia minta disetubuhi dengan harapan setelah disetubuhi kemudian melahirkan seorang anak, agar anaknya seperti laki-laki yang tadi ganteng, maco, dia minta disetubuhi. Minta, ini zaman jahiliyah. Nah kemudian dia ketika dari hasil persetubuhannya, perselingkuhannya dengan seorang laki-laki, dan kemudian muncul seorang anak dari laki-laki yang sekian menikahi dia, menggauli dia, itu kemudian ada anak yang mirip dengan si fulan yang tadi dia punya andil, maka dialah menjadi suaminya. Nah dia dijejerkanlah, laki-laki ada 10 orang, si fulan sampai 10 orang. Dia berjejer, mana di antara laki-laki yang 10 orang itu yang mirip dengan bayi yang dilahirkan oleh si orang perempuan. Nah maka perempuan, anak yang tadi mirip dengan seorang laki-laki, maka di situ adalah kesepakatan wajib menikahi. Wajib, harus menikahi. Kalau orangnya sama, oh berarti ini yang 3, namanya siapa ketiga? Fulan. Ya, sama, kau mirip, kau jadi suami aku. Ini tempo dulu namanya. Itu perkawinan pernikahan yang zaman yang terjadi pada masa jahiliyah. Lah ini seperti ini. Maka tadi dibilang wala muttakhidati akhdan, dan tidak perempuan-perempuan yang memiliki gundik. Laki-laki yang secara bebas. Nah, itulah yang tempo dulu disebut dengan nikahul ibdo. Ketika seorang perempuan digauli beberapa orang laki-laki, kemudian menghasilkan seorang anak, maka anak tersebut dilihatnya mana di antara laki-laki yang sama dengan anak bayi yang dia lahirkan. Nah ketika anak bayi yang sama dengan seorang laki-laki yang dulu pernah punya andil dengan dia, maka dia mau ataupun tidak dia harus menikahi dia. Nah ini pekerjaan jahiliyah. Maka disebut sini rekan dakta, illa ma salafa. Illa ma salafa. Kecuali pekerjaan dulu. Makanya syariat perkawinan yang sebenarnya sesungguhnya terjadi saat ini adalah bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam. Maka disebutlah dalam sebuah keterangan fikih bahwa syariat pernikahan adalah merupakan syariat yang paling lawas dan paling lama. Bahkan syariat itu akan terjadi sampai kita kelak
kemudian hari. Jadi di dalam Islam itu pandangan tentang pernikahan adalah merupakan min syara'i'il qadimah. Saya ulangi, adalah merupakan ketentuan yang Allah tentukan dari tempo dulu, yakni mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam. Termasuk mas kawin misalnya, itu kan tempo dulu. Bagaimana ketika Rasulullah Adam dan Hawa itu ada hasrat. Lalu ketika Adam akan menyentuh Hawa, jangan dulu. Itu. Ada aturan. Sembarangan. Ada aturannya, Mas. Apa aturannya? Aku sudah tidak kuat. Aku sudah tidak tahan. Bagaimana juga seorang Adam yang dalam kesendiriannya, Allah melihat, Masya Allah, kelimpungan tuh Adam. Namanya hidup sendiri, berlama-lama. Ini, maka disebut syara'il qadimah. Ya, tapi kan ada aturan. Apa aturannya? Segera. Maka dia memberikan mahar, memberikan mas kawin. Ya, apa bacaan solawat? Ternyata maharnya itu Adam kepada Hawa, membaca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Nabi Muhammad masih ribuan tahun akan terjadi, akan lahir ke muka bumi ini. Nabi yang terjadi di akhir zaman. Bagaimana ketika Adam dia hendak berhasrat kepada istrinya, kepada seorang perempuan yang bernama Hawa, dia harus lebih dulu memberikan mas kawin, dan mas kawinnya itu adalah, atau maharnya itu adalah dengan membacakan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan luar biasa. Dan ini disebut dalam fikih munakahat adalah min syara'i'il qadimah, termasuk daripada syariat ketentuan yang dulu terjadi sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Maka Bapak Ibu yang saat ini menjadi istri Bapak, atau ibu yang saat ini menjadi suami ibu, itu sudah nanti pun akan menjadi suami ibu. Istri pun akan menjadi istri Bapak. Maka ini bukan hanya awal syara'i al-qadimah, tapi termasuk yang paling lawas. Karena dia dari dunia hatta ilal akhirah. Sekali sebulan dia beristrikan namanya bulan, ya, maka tetap sampai hari kiamat pun dia akan. Nah, kalau nanti ada persoalan lain, misalnya sayang kita tidak punya waktu untuk berdialog terkait dengan seorang perempuan, misalnya bagaimana kalau 2 kali kawin, ya, 2 kali nikah dengan 2 laki-laki, apa kemudian nanti di sorga dia punya 2 laki-laki atau seperti apa? Nah, ini nanti ada bab lain, tapi kita tidak punya waktu untuk untuk bertanya di kesempatan yang lain mungkin rekan dakta. Ini sebagai yang saya sampaikan, mudah-mudahan tambah pengetahuan kita tentang saat ini di ayat 23 dan sampai ayat dengan 24 ini ada tentang penambahan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi kecuali perempuan-perempuan amat, dan laki-laki adalah abid. Rekan dakta, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan tentu saja saya senang dengan para pendengar dimanapun yang senantiasa mengikuti segmen ini, mudah-mudahan tentu bermanfaat sehingga membuka wawasan keilmuan kita tentang, karena saat ini masih kisaran tentang munakahat yang menjadi bagian dari Al-Quran. Di dalamnya adalah munakahat. Rekan dakta, yang benar hanya milik Allah tentu, dan kesalahan serta kealpaan dari milik saya pribadi Haji Aceh Basuni. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.